Ya, setidaknya dengan kapalnya menghantarkan dia ke safe zone. Tinggal sekarang bertahan, berjuang bagaimana masuk ke dalam zona. Dan kalau balik ke dalam zona, Goto nih, satu player, satu atlet yang udah cukup aman di dalam zona, tanpa helm tapi lagi dan lagi, dan juga tidak adanya boosting. Jadi kalau memang sempat tertembak dari lawan dan mengurangi health bar-nya kurang dari 75%, maka maksimal health bar dari seorang Goto nih di game kali ini sampai bertemu lootingan berikutnya hanya 75% tentunya. Setuju banget, dan dari tadi kita bisa pantau juga dari atlet ke atlet itu mereka dari resortnya juga nggak cukup untuk bisa memadai mereka untuk fight sampai dengan ke late game, mungkin karena movement yang mereka perbuat itu coba mereka minimalisir biar nggak banyak pick off yang terjadi ataupun membuka kesempatan untuk para atlet melihat posisi dari mereka dari pergerakan mereka lakukan. Jadi mereka punya area, mereka punya compound, mau itu di area scrappingan, mau sekecil apapun compoundnya, mereka akan tahan. Kalau misalnya itu masuk ke dalam circle, nanti circle-nya berpindah mungkin, baru mereka juga akan ikutan bergerak sembari mencari tambahan lootingan yang mereka punya. Betul, itu adalah salah satu strategi yang menurut gue bisa dilakukan ketika berbicara solo ya. Karena kasar katanya nggak mementingkan temen-temen gak sih, kayak yang penting gue fokus kepada diri gue sendiri dan gue yang paling tahu gimana mainkan tempo ini. Tapi ada hal yang menarik ketika kita ngebahas Goto nih yang bahkan nggak punya helm, nggak punya boostingan, tiba-tiba turun di dekatnya airdrop. Ini kayak game ini kayak apa ya, attracting Goto nih, ayo keluar, ayo ngelut. Karena ya kalau dia berhasil ke sana kan bisa reset, dan biasanya di dalam airdrop juga ada medkit, kadang-kala ada adrenaline syringe juga. Jadi itu mungkin yang akan jadi pertimbangan berat lah untuk Goto nih melakukan loot atau enggak gitu kan. Betul-betul, apalagi kita tahu dari Sunhawk itu sendiri, kita untuk bisa mendapatkan smoke itu kan susah ya kan. Kita harus bisa Betul. memaksimalkan utility kita punya, harus bisa kita hemat-hemat sampai dengan ke late game-nya. Karena untuk bisa mendapatkan satu airdrop di area yang terbuka, itu kita nggak bisa serta-merta kayak langsung keluar kita looting, nggak bisa. Karena banyak banget lihat POV dari macam-macam atlet yang mereka udah stay di bagian pertahanan mereka, berjaga-jaga, bergerak apabila diperlukan. Seperti halnya H2R yang juga nampaknya udah mulai bergerak karena circle juga memaksa dirinya. Tapi di bagian mini map ada satu atlet yang tepat berada di belakang seorang H2R. Ya, yes, betul banget. Dan ini juga merupakan sebuah kabar gembira. Genfos, tahan dulu. Beruang kita tahu tadi menjadi salah satu atlet Brunei yang terus mengumpulkan healing prom. Kalau Genfos berhasil untuk take down Beruang, pertama bisa jadi dapat helmet, itu penting banget. Yang kedua dapat healing tentunya dari Beruang. Kalau Beruang nggak aware, please Genfos, benar-benar kalkulasikan timing paling tepat agar Anda bisa mendapatkan seorang Beruang di depan sana. Ya betul, dan ternyata ada 10 8 kit yang masih dimiliki oleh seorang Beruang, dan dia juga nampaknya belum mau keluar dari satu buah compound di zona nyamannya. Dan circle-nya juga udah mulai shifting lagi sedikit mengarah ke bagian selatan dari circle sebelumnya. Beruang masih kita tunggu movement yang akan dia perbuat, dan ternyata dia malah nge-hold di area compoundnya. Dari gerakannya sih kayak standby ya dari seorang Beruang sendiri ya. Ada medkit di depan dia tadi, dan sebagaimana gue katakan sampai zona 4 bisa untuk melakukan healing dengan bandages. Tapi kalau di Porsche mengamati Ferrari lagi dan lagi, dua kawan kalau kita berbicara sama negara, tapi fight kali ini lawan di match kali ini membuat pertemuan yang lagi-lagi bertemu. Tapi kalau need dari Porsche bisa knock, ini berbahaya banget. Dan itu dia Genfos dapat Beruang, dapat healing. Ini bisa membuat Genfos harusnya lebih lama bertahan walaupun di luar zona, karena bandagesnya juga tadi masih cukup banyak, Windy. Ya, saya seperti dan juga akhirnya penantian yang tidak sia-sia untuk seorang Genfos yang berhasil bisa mempick off posisi dari seorang Beruang. Dan sekarang kita masih fokus kembali ke rekan satu negara, Ferrari dan juga Porsche, yang masih sama-sama menahan di area masing-masing. Porsche menahan di bagian belakang satu buah bebatuan, sedangkan dari Ferrari masih nge-holding di satu buah compound yang saat ini dia isi. Tapi kabar buruk datang dari Indonesia, Luxy ternyata juga harus terpick off oleh seorang Ozone. Oh no, membuat kurang. Tapi ini dia Global S1. Itu jadi newbie ya. Pertama jantungnya berhenti berdetak sekitar 2 detik. Yang kedua gue harap HP-nya nggak dibanting sih. Coba masuk DBS depan muka, Win. Waduh. Itu tadi satu peluru, bayangkan dia nggak dikasih waktu untuk memberikan refleks loh kak, nggak dikasih balasan, tiba-tiba kayak langsung udah tamat, dipulangin langsung. Betul, itu udah bener-bener nyebut lah istilahnya ya, masuk keluar BBS.
Baru nih kalau junior punya Duar Bebek, ini Duar DBF. Tadi itu dia Ferrari dan Porsche kembali lagi kan. Dua atlet ini juga kerap kali bertemu dan bahkan akhirnya sekarang satu dipulangkan ke lobby. Dan ini dia klasik Sunhawk di mana ketika coba untuk masuk tidak punya vehicle, saling tunggu, saling melakukan prone agar atau dengan harapan bisa melakukan gatekeep ke arah lawan-lawan ya Windy. Yes, betul. Masih sama-sama slightly move in ke bagian dalam zonanya. Dari Gatani juga masih bisa maju sedikit untuk masuk ke bagian play zone. Tapi saat ini Gatani juga masih coba menahan. Ini dia belum ada tambahan resort sama sekali. Tapi di bagian lainnya ternyata Raimon cukup dekat posisinya apabila kita lihat dari angle minimap untuk bisa keluar. Tapi lihat, area yang coba dimainkan oleh Raimon itu cukup terbuka. Bisa terlihat angle-nya dari Gatani yang udah mulai semakin waspada lagi, menunggu kedatangan Raimon. Dan Raimon benar terbuka banget, dan Raimon gak bisa memberikan balasan. Dan akhirnya menggunakan M249 yang berusaha untuk memberikan counternya, tapi dipaksa Gatani tidak berkutik. Raimon memulangkan Gatani, sang pemuncak klasemen saat ini. KL Doge semakin terbuka lagi jalur untuk Indonesia. Let's go! Ayo, ada 100.000 orang lebih yang melakukan nonton live stream di YouTube dari PUBG Mobile Indonesia. Let's go. Leave the like, satu doa. Gatuni tumbang kawan-kawan semua. Tapi kali ini dari Thailand, Nuzi melakukan tembakan ke bagian depan. Mid Laren, low HP, tembakan DBS dari jarak menengah dan memberikan eliminasi bahkan Nuzi seperti memberikan pertanda jangan macam-macam, dapat eliminasi dari seorang Nuzi. Dan kali ini Genfos di rentetan nama atlet masih paling atas. Yuk lagi dan lagi teman-teman semua, like-nya diramaikan, jangan sampai kita kendor. Dan HBD lagi ini dia Zero dapatkan seorang H2R. Memang -1 jantung kembali terjadi di Sunhawk kali ini, Windy. Betul, lagi-lagi menggunakan DBS Gaming. Ini kali bukannya DBS tapi M4 yang dipergunakan oleh seorang Ray Bentley, berusaha untuk break the way tadi rotasi yang terlihat di depan mereka. Tapi Yuhai yang mendapatkan target yang malahan saat ini. Dan sekarang Beckham masih bisa bersembunyi di balik satu broken wall dan hampir juga mendapatkan cicilan damage yang begitu mendalam untuk seorang Beckham. Iya, tapi jumper pun belum bisa untuk masuk ke dalam zona karena memang sangat terbuka pergerakannya. Beckham ketika keluar dari kompon ini juga lihat betapa banyaknya atlet-atlet lain yang sudah menunggu. Permainan sporadis lagi dan lagi terjadi, namun Global S1 tembakan ke Raimon yang baru saja berhasil untuk men-take down tadi Gatuni. Tembakan yang tidak berhasil ternyata menumbangkan seorang Raimon yang memang dari awal juga cukup kuat dalam permainannya. Lagi dan lagi Phase 3 yang menyelamatkan hidup player atau atlet-atlet yang bermain, Windy. Betul, dan kali ini mampukah Papawanan menyelamatkan posisi seorang Frankie? Karena dari tadi peluru panas dari Beckham tidak henti-hentinya dikeluarkan, dilontarkan, ditembakkan begitu saja. Dan udah mulai tergerak juga ada motor dari Jumper yang udah mulai bergerak juga masuk ke bagian safe zone. Dan sekarang Frankie bermain dengan smoke-nya, mungkin berusaha untuk mengincar satu buah kendaraan bagi, tapi masih terlalu jauh jaraknya untuk bisa dituju oleh seorang Frankie. Ini dua-duanya kayak ngelihat bagi kan. Ini bagi gua nih, tapi Frankie ternyata memaksakan dirinya bergerak ke arah bagian atas. Beckham menggunakan KBZ yang dipadu-padankan dengan K6 dan suppressor, memberikan damage besar. Frankie kembali bergerak lagi, tembakan dilakukan. Bait movement dari Frankie, tapi Frankie membalaskan tembakan ke arah Beckham tidak mudah sama sekali. Satu penggawa lawas kali ini harus terus melakukan healing. Dan ketika zona 4 menutup, yang tidak punya first aid di bagian luar tentu akan hampir dipastikan pulang ke lobby, Windy. Oke, dan sekarang nampaknya dari Frankie yang akan coba mengambil sebuah movement. Dia bergerak ke bagian belakang, mengincar bebatuan, mampu ke touchdown dan masih bisa selamat. Frankie masih bisa meloloskan dirinya untuk saat ini, masih bisa bernafas dengan lega, masih bisa menghirup udara yang cukup luasa juga di area Sunhawk. Masih berusaha untuk masuk juga ke bagian safe zone, tapi aman. Oh, ada duel antara sesama timnas Indonesia KL Doge. Tapi oke, let's take the positive vibes, dimana Genfos juga harusnya ninggalin healing ya lah ya, untuk nambahin healing yang dimiliki oleh Alan. But again, let's try untuk Genfos tentunya soalan. Let's go climb higher untuk mendapatkan poin, untuk mendapatkan medali di SEA Games kali ini. 24 orang tersisa dari Vikoy masih melakukan pengamatan ke arah bagian depan, mencari di manakah letak lawan-lawannya. Dan Brunei lagi dan lagi terspot menjadi salah satu negara dengan atlet-atlet yang benar-benar siap main defensif. Di tempat lain, Ray juga ter-take down oleh Swipes, menyisakan 22 atlet saja. Jumper, Nate Matang 21 lempar ke depan. King di bagian atas kita malah pindah. King berarti tidak ter-knock down karena kita pindah ke Swipes kali ini, Windy.
Betul, kan dari bagian elimination fit juga masih cukup tenang. Belum adanya follow up lagi datang ataupun korban berjatuhan dari para atlet. Dari Swift juga masih memiliki satu buah sepeda motor untuk dia bisa bergerak lagi. Akan coba berotasi dengan cukup cepat untuk saat ini. Dan nampaknya ini harusnya suara kendaraan dari Swift mengundang keributan. Dan akan jadi sabut nampaknya oleh seorang Ray Bentley. Dan itu dia ditangkap oleh seorang Ray Bentley. Dan bahkan seorang Ray Bentley juga terpick off. Dan itu udah global berhasil di counter posisi. Bahkan ada DBS Gaming juga lagi-lagi dari seorang Mardan. Dan gak berhasil bisa heal up, malah pick off posisinya dari seorang Yuhai. Yap, atlet-atlet yang sudah menjaga di dalam bootcamp tentu mempunyai kekuatan yang sangat baik untuk melakukan gatekeep. Potato ditembaki dari tadi, untungnya masih bisa untuk melakukan sebuah posisi. What? Hah? Hah? Granat apa itu tadi, Windy? Granat marka. Dia tadi tiba-tiba meledak tadi ya, itu akhir perjalanan dari lawannya. Dan Zero juga ter-take down. Dan ini juga berarti menjadi penanda kalau Alan masuk top 10, Potato juga top 10. Ini berarti luar biasa untuk tim Indo. Sebentar. Tapi ini Sebentar, statusnya 10? Kok Alan gak ada? Hah? Kapan Alan pulang? Oke, we still have Potato. Kita masih punya Potato. Oke. Kita punya Oke, Potato oke, untuk oke. bertahan kali ini. Oke. Mungkin agak terskip ya teman-teman karena tadi banyak sekali keanehan-keanehan terjadi, termasuk granat yang menjelma jadi ular. Ya, sebetulnya bahkan sekarang juga ada 1v1 terjadi. Dan fight-nya kembali dimakan oleh Yuhai yang menjadi penguasa di bagian bootcamp. Dan sedari awal kita tahu Yuhai memang dia turun di bagian bootcamp dan bisa mempertahankan areanya dengan sangat baik. Dan Potato juga sudah mulai keluar di bagian area keluar dari bootcamp. Tapi bagian sisi sebelah kiri sudah mulai ada beberapa atlet juga yang mungkin bisa melihat posisi dari seorang Potato. Yuk semangatin teman-teman semua. Potato ternyata ada sebuah fake smoke yang dilemparkan ke arah bagian depan agar atlet-atlet lain predik adanya orang dalam smoke tersebut, tapi dia bergerak ke arah tempat yang lain. Sementara Damrut tembakan tadi menuju ke arah bagian Raymond tapi tidak berikan damage sama sekali. Dan kali ini satu Potato harus segera dilakukan. Damrut, what happened? Damrut harus pulang ke lobby tanpa melakukan heal terlebih dahulu. Dan Potato kali ini bisa bergerak karena Vicoy sedang sibuk dengan Kizo. Tapi hati-hati, di bagian belakang ada Yuhai dan Jisoo yang bisa sewaktu-waktu menjadi pengganggu bagi Potato. Namun ini dia fight jarak dekat. Raymond terkena damage yang cukup besar, tapi Jisoo harus kandas dengan zona yang semakin pedas. Yes, betul. Dan sekarang target selanjutnya itu dari seorang Yuhai yang akan coba bergerak lagi, lebih masuk lagi. Dan untungnya masih bisa touchdown masuk bagian play zone. Sedikit lagi untuk dia bisa bergerak. Dan Potato berusaha untuk memantapkan granatnya. Ada predict nest dilontarkan dari seorang Potato. Bergerak lagi, semakin lebih masuk lagi ke bagian play zone. Dan circle-nya udah mulai bouncing lagi. Harus memiliki banyak pergerakan untuk mereka bisa touchdown masuk. Tapi nampaknya ada gangguan, ada distraction. Tembakan yang diberikan dari Beer 11 dan berhasil bisa mendapatkan satu targetnya. Dan top 5 untuk seorang Potato. Let's go! Walaupun cukup kebingungan tadi di letak manakah Alan harus pulang ke lobby, tapi ini dia Potato, top 5 dari Indonesia. Dan ini sepertinya kali pertama ya kita lihat top 5, misalkan satu atlet dari setiap negara melakukan sebuah movement. Dari Beer 11 turun karena bagian bawah smoke yang udah mulai habis, masih bisa digunakan kali ini dari Beer 11. Dan dari zona masih ada Yuhai di dalam bagian bootcamp juga. Potato tidak ingin gegabah untuk maju ke arah bagian depan. Dan ini dia Vicoy maju ke arah bagian depan dengan DBS, akan melakukan tembakan ke arah bagian depan. Beer 11 keluar justru tertembak dari seorang Vicoy. Dan tadi kalau teman-teman lihat ada hit mark juga yang tembakan Potato dari bagian belakang. Vicoy maju ke depan, jump shot dengan DBS. Let's go. That was nasty. Dan bahkan Potato! top 2 kali ini Yuhai melawan Potato. Yuhai atau Potato. Tapi kali ini Yuhai akan melakukan sebuah cook nade ke arah bagian depan. Potato sepertinya sudah diketahui oleh Yuhai ada di mana. Tapi itu dia nade dilemparkan oleh Yuhai. Tidak sampai ke arah Potato, tapi Potato terkikis darahnya oleh zona yang semakin beri. Nade dilemparkan. Granat! Yuhai meletup di sana. Memberikan 21 damage, tapi Potato udah sangat low HP. Potato masih bisa untuk melakukan healing. Yuhai masih mengamati. Ini berbahaya sekali. Kalau tangannya kelihatan bisa ditembak Yuhai belum melihat di manakah Potato berada karena ternyata Potato punya low ground yang sedikit saja, tapi mengamankan posisinya. Ayo Potato, yuk semuanya spam kentang nih bos. Let's go Potato, bisa take down Yuhai kali ini dan dapatkan satu lagi chicken dinner untuk Indonesia. Wow, hashtag Indopret, hashtag emas Indonesia, dan juga hashtag untuk kentang nih bos. Potato lagi-lagi masuk ke dalam jajaran top 2 dan akankah Potato
kembali mendapatkan chicken dinner yang setelah sebelumnya sempat hilang untuk dia dapatkan, dan Potato masih bisa bergerak dengan begitu leluasa. Dia berusaha untuk mencari juga posisi di mana Yuhai berada saat ini. Ini zona harusnya lebih dekat ke arah Potato sih. Jadi Potato, yuk bisa lebih sabar aja. Hati-hati jangan predicted movement, dalam artian jangan ke arah bagian pohon terlebih dahulu. Tahan dulu. Aduh, kalau lempar molly kelihatan dong trajektorinya. Aduh, terlalu dekat. Terlalu dekat, gak terlalu tinggi ke arah bagian depan. Tapi Potato lihat Yuhai juga dengan keseriusannya. Itu dia, Yuhai udah mulai terbuka, tembakan ke arah bagian depan dan Potato! Ini dia chicken dinner berikutnya untuk Indonesia. Back to back chicken dinner untuk siapa? Untuk Indonesia. Indonesia. Wow. Let's go. Yay. Back to back WWCD untuk timnas Indonesia. Potato mendapatkan WWCD yang akhirnya dia dapatkan setelah tadi di game-game awal hampir mendapatkan WWCD. Akhirnya Potato dengan senyum manisnya, dengan senyum gembiranya mendapatkan WWCD yang dia nanti-nantikan, KL Doge. Betul, setelah sebelumnya hashtag 3, kali ini menjadi hashtag 1 dan mendapatkan winner chicken dinner.